harus hidup dengan kesadaran penuh, menalikannya dengan iman dan kesabaran. Seperti zaman dulu, kehidupan sehari-hari tidak boleh mengalihkan perhatian dari panggilan untuk berjaga-jaga. Kristus mengingatkan bahwa kesiapan hati dan hidup yang sesuai dengan kehendaknya adalah kunci untuk menyambut kedatangannya. Dengan demikian, umat dipanggil untuk hidup dalam pengharapan dan ketaatan istiqomah. Ibadah pada hari ini, Minggu 30 November 2025, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Henry Victor Siasale dari GPIB Mahkota Hayat Pamekasan. Mari kita mulai dengan menyanyikan lagu pembuka dari PKJ 5, Bersoraklah dan Puji. Bersoraklah dan puji Tuhan, hai manusia, dicurahkannya bagimu berkat karunia. Serahkanlah seluruh jiwa juga ragamu menjadi korban syukurmu kepada Tuhanmu. Bersoraklah dan puji Tuhan, hai manusia, dicurahkannya bagimu berkat karunia. Serahkanlah seluruh jiwa juga ragamu menjadi korban syukurmu kepada Tuhanmu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Tema ibadah pada saat ini, bangun dan bergeraklah. Ingatlah apa yang dikatakan di dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus pada pasal 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami jemaat-Mu menghadap hadirat-Mu saat ini untuk mengaku dosa dan menyesali dosa kami kepadamu. Dosa yang ada di hati kami, apakah itu iri, benci, dendam, hawa nafsu,
ketidakpedulian dan keegoisan, kami mengaku kepadamu, ya Bapa. Dosa yang terdengar oleh telingamu dari perkataan kami, baik itu yang kami katakan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kami mengaku kepadamu. Dosa yang nampak olehmu, ya Bapa, dari tindakan kami, baik itu yang kami lakukan secara terang-terangan maupun yang tersembunyi, kami mengaku kepadamu. Bapa, kiranya dengan mengetahui perasaan dan pikiranmu atas kami yang mengabaikan firman-Mu, kami tunduk dalam penyesalan karena mengingat kebaikan-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami mengaku dosa kepadamu dan memohon belas kasihan-Mu sebagai jemaat-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku berbeban dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu. Marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita dengar berita anugerah yang tertulis di dalam surat Ibrani pasal 8 ayat 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal Aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntun, Kau harapan
Mari kita berdoa untuk menerima pemberitaan firman. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati untuk memohon Roh Kudus-Mu membimbing kami di saat kami menerima firman. Kami buka hati dan pikiran kami, ya Allah. Di dalam nama Kristus Yesus berfirmanlah. Inilah doa kami. Amin. Bacaan pertama, Yesaya 2 ayat 1 sampai 5. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikian firman Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur tanggapan dari Mazmur 122, doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Bacaan kedua, Roma 13 ayat 11 sampai 14. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saat telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Demikianlah perkataan Tuhan yang di dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, perikop ini diberi judul Nasihat Supaya Berjaga-jaga.
Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mulai perenungan kita dengan sebuah ilustrasi. Ada 3 iblis muda yang baru selesai pendidikan. Mereka begitu bersemangat karena pada akhirnya mereka akan turun ke dunia dan menyesatkan manusia. Sebelum mereka turun, mereka sempat bertemu dengan seorang iblis senior. Dengan satu iblis senior yang sudah terkenal pencapaiannya dalam menyesatkan manusia. Lalu iblis senior ini berkata, "Sini dulu kalian. Sebelum kalian turun, coba bilang sama saya, apa yang akan kalian katakan kepada manusia supaya mereka tersesat?" Iblis muda yang pertama menjawab, saya akan bilang kepada manusia bahwa Tuhan tidak ada." Iblis senior ini, dia tersenyum. Dan dia bilang, gak laku itu, manusia tidak akan percaya dengan omongan. Sudah ratusan bahkan ribuan tahun mereka percaya Tuhan itu ada. Lalu iblis muda yang kedua, kalau gitu bang, aku sudah pikirkan apa yang akan kukatakan kepada manusia untuk menyesatkan mereka. Aku akan bilang bahwa neraka itu nggak ada. Tersenyumlah iblis senior. Sama juga, nggak akan pengaruh itu. Sudah lama manusia itu tahu bahwa neraka itu ada. Lalu iblis yang muda yang ketiga dia bilang, kalau aku beda dengan mereka bang, aku akan bilang kepada manusia, jangan terburu-buru. Iblis senior itu tersenyum. Betul, bagus. Itu yang saya bilang kepada manusia. Apa maksudnya? Jangan terburu-buru. Sebagai perkataan untuk menyesatkan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan terburu-buru. Maksud dari ilustrasi ini adalah jangan terburu-buru untuk berbalik kepada Tuhan. Jangan terburu-buru untuk bertobat kepada Tuhan. Mengapa? Karena hidup ini masih panjang umurnya untuk dinikmati. Masih lama waktunya untuk dinikmati. Dan hidup ini menjadi nikmat kalau nggak ada batasan. Bebas segala keinginan, hawa nafsu dilampiaskan.
Jadi jangan terburu-buru. Nah, inilah yang kemudian melalui firman Tuhan saat ini, Tuhan berkata, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Pikiran yang seperti ini saudara-saudara, bahwa kita sebaiknya menunda keputusan untuk belajar berbuat yang benar di hadapan Tuhan. Karena hidup masih panjang, masih ada hari esok, tarsok, ntar besok. Kapan bertobat? Tarsok, ntar besok. Kapan mau belajar jujur? Tarsok, ntar besok. Kapan mau mengampuni? Tarsok, ntar besok. Kapan bisa memaafkan? Tunggu nanti saat ajal mau menjemput bermaafkan. Nah, pikiran-pikiran semacam ini justru yang saat ini melalui firman Tuhan kita diajak untuk sadar bahwa hidupan di dunia ini itu ada masanya, ada batasnya. Ya, kalau di dalam bagian Alkitab, batasnya itu adalah hari Tuhan. Nah, hari Tuhan ini saudara-saudara, di dalam kesaksian Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, itu punya dua gambaran. Gambaran yang pertama, hari Tuhan itu adalah hari kemenangan. Gambaran yang kedua, hari Tuhan itu harinya murka Allah. Hari kemenangan buat mereka yang setia dan taat dalam melakukan perintah Tuhan, tapi hari yang penuh dengan murka Allah bagi mereka yang menikmati tindakan dan perbuatan yang melawan kehendak Tuhan. Murka Allah, hari yang menjadi hari murka Allah bagi mereka yang menunda-nunda untuk bertobat dan berbalik ke jalan yang benar. Nah, untuk itu berjaga-jaga di sini kita diarahkan untuk menyadari bahwa yang namanya kefasikan, yang namanya kebiasaan hidup melawan kehendak Tuhan, itu tidak punya masa depan, tidak akan bertahan lama, tidak akan langgeng, tapi akan ada masanya hancur dan dimusnahkan. Mereka yang setia kepada Tuhan, itulah yang punya masa depan, itulah yang akan langgeng, itulah yang akan menjadi, itulah yang akan mendapatkan bagian dalam kehidupan yang terwujud saat Tuhan datang kembali ke dunia. Nah, disitulah kita dibawa melalui perenungan firman Tuhan saat ini untuk sadar akan kenyataan itu, untuk bangun dari pemikiran bahwa hidup ini masih panjang, jadi nggak ada masalah kalau kita menunda-nunda untuk berubah dari kelakuan-kelakuan kita yang buruk dan yang menyesatkan. Bangun, sadar bahwa kita tidak tahu kapan waktunya itu tiba. Ya, kapan waktunya itu akan datang. Jadi firman Tuhan ini menjadi alarm buat semua kita untuk bangun dan belajar dalam melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, di masa Advent sekarang, Advent di dalam kalender gerejawi itu dikenal sebagai masa penantian akan kedatangan Tuhan. Masa penantian, pengharapan. Dalam masa pengharapan inilah kepada setiap pengikut Kristus atau umat Tuhan diajak untuk mengevaluasi diri. Sampai sejauh mana perilaku kita itu sudah benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan sampai sebanyak apa perilaku kita yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya apa yang tampak, tapi juga apa yang ada di hati dan pikiran kita. Sampai sejauh
mana itu kemudian kita katakan berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita mesti melakukan evaluasi diri, mengintrospeksi tentang sampai sejauh mana kita setia dan taat dan berjalan di jalan Tuhan. Dan setelah itu, Advent juga menjadi dorongan buat kita, motivasi buat kita untuk menambah pada diri kita pikiran-pikiran, perkataan-perkataan, dan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Menambah perbuatan-perbuatan yang benar, yang sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi dia menjadi evaluasi dan juga dia menjadi motivasi. Nah, kata berjaga-jaga di sini bukan berarti kemudian kita duduk diam dalam menantikan kehendak Tuhan. Seperti pernah terjadi beberapa waktu yang silam saat menantikan kiamat, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan rumah, lalu pergi bersemedi, bertapa di tempat yang mereka yakin Tuhan akan datang kembali di tempat itu, dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Mereka tinggalkan pekerjaan, mereka tinggalkan aktivitas hidup mereka di tengah-tengah masyarakat untuk menantikan kedatangan Tuhan. Itu bukan sikap yang alkitabiah. Kalau kita baca firman Tuhan saat ini, saat disuruh berjaga-jaga, itu bukan berarti menjauh dari realitas kehidupan hari-hari. Karena apa? Ayat 40. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang akan ditinggalkan. Kalau ada dua perempuan yang sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Artinya apa? Justru Tuhan melihat bahwa mereka yang setia kepadanya saat kedatangannya itu sedang ada dalam pekerjaan, sedang ada dalam sebuah realitas kehidupan sehari-hari. Jadi bukan menjauh dari realitas, menyepi dan sebagainya, tapi sedang ada dalam realitas itu sendiri, kenyataan itu sendiri. Jadi saat berjaga-jaga itu bukan berarti bahwa kemudian kita diam, tapi bagaimana kita aktif dalam melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Aktif untuk menambah di dalam diri kita perilaku-perilaku, perbuatan, pikiran, dan sikap hati yang sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Nah, tema kita saat ini bangun dan bergeraklah. Nah, kata bangun inilah yang mendorong kita untuk menyadari atau keluar dari pikiran yang menyesatkan, ya, supaya kita menunda-nunda pertobatan. Bangun. Itu pikiran itu menyesatkan dan membuat kita tidak semakin dekat dengan Allah, tapi terus berjarak, bahkan sangat berpotensi membuat kita jauh dengan Tuhan. Saat kita menunda-nunda untuk menambah perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan menjadi kebiasaan dan perbuatan kita. Dan yang kedua, berjalan, bangun dan bergeraklah. Kedua, bergeraklah. Tema bergeraklah ini mendorong kita, ya, menjadi motivasi kita untuk menambah apa yang baik dan yang berkenan yang kudus di hadapan Allah. Itu kemudian menjadi pikiran, menjadi niat, dan menjadi perilaku, tindakan dari kita sebagai orang percaya. Jadi kita memasuki masa Advent ini dengan menyadari, ya, dengan menyadari bahwa waktu kita terbatas dan kita tidak tahu kapan waktunya, bahwa tidak ada lagi kesempatan buat kita untuk berubah. Nah, silakan kalau Bapak saudara-saudara tahu waktunya, ya silakan. Tapi kalau saudara-saudara nggak bisa menjamin kapan waktunya saudara-saudara di dunia ini masih ada, maka mulai detik ini, sekarang ini, marilah, bangunlah, sadarlah. Kita harus terus mengerjakan pertobatan kita, evaluasi diri kita. Dan yang kedua, sebagaimana yang Tuhan kehendaki, dalam masa Advent ini, saat kita menantikan apa yang menjadi perwujudan daripada janji Tuhan bahwa Dia akan datang kembali ke dunia ini, maka kita menambah di dalam perbendaharaan perilaku kita, perbendaharaan perbuatan kita, perbendaharaan pikiran kita. Kita menambah dengan perilaku, perbuatan, dan pikiran-pikiran yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Itulah masa Advent yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani.
Tuhan berkati, menolong dan menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun berada. Semuanya ada di dalam pertolongan Tuhan. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dalam ibadah ini Tuhan menghadirkan firman-Mu dalam kehidupan kami untuk kami belajar dalam memasuki Advent ini dengan evaluasi diri dan memotivasi diri menjadi pribadi yang semakin kaya di dalam perilaku dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Roh Kudus, bimbinglah kami agar senantiasa mengingat firman-Mu ini dan memampukan kami menghayatinya di dalam kehidupan kami hari tiap hari. Dan kami berdoa memohon penyertaan dan pemeliharaan Tuhan berlangsung dalam kehidupan kami pribadi tiap pribadi, keluarga tiap keluarga dalam menjalani masa Advent ini. Tuhan memberkati kami jasmani dan rohani. Tuhan memelihara keluarga kami dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Dan Tuhan menumbuhkan kami di dalam semangat kebatinan, menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan, dan hidup di dalam penuh sukacita dan syukur, yang melalui perkataan, pembawaan, dan perbuatan kami memuliakan Tuhan dan mengupayakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, hidup nyata terwujud di dalam hubungan kami di keluarga, maupun dengan saudara seiman, sepersekutuan, maupun dengan sesama manusia dan sesama ciptaan Tuhan. Kami boleh bersatu hati berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, di seluruh dunia Tuhan berkati, juga di Indonesia dan juga lembaga-lembaga ekumenis Tuhan pimpin dengan Roh Kudus-Mu. Secara khusus, Gereja Kristen Indonesia, Tuhan berkati jemaat-jemaat, juga hamba-hamba Tuhan, juga lembaga kepemimpinan daripada Gereja Kristen Indonesia. Tuhan menyertai di dalam hikmat dan karunia dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan yang telah Engkau amanatkan. Berkati persekutuan kami, Gereja-Mu Tuhan GKI Yasmin. Tuhan menyertai para hamba-Mu, juga seluruh jemaat, warga jemaat, di dalam bangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Tuhan juga menolong
di dalam segala kebutuhan yang ada boleh tercukupi, dalam segala usaha untuk mewujudkan apa yang dirindukan dan diharapkan oleh jemaat-Mu. Itu pun Tuhan campur tangan dalam menguatkan, menghibur, dan mengarahkan, serta melengkapi segala yang diperlukan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, agar persekutuan gereja-Mu GKI Yasmin ini tetap boleh tumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi berkat bagi setiap anak Tuhan yang bersekutu, melayani dan bersaksi, tapi juga menjadi berkat bagi keluarga masing-masing, juga bagi masyarakat dan ciptaan Tuhan, di mana gereja-Mu ini hadir di tengah-tengahnya. Kami juga berdoa untuk masyarakat, Tuhan menolong dan menyertai agar masyarakat di sekitar kami dan di negeri ini hidup di dalam gotong royong dan kebersamaan. Tuhan menolong saudara-saudara kami yang terkena menjadi korban bencana alam, baik gunung meletus maupun bencana banjir dan longsor. Kami mengingat dan berdoa, dan Tuhan pakai gereja-Mu untuk menjadi alat Tuhan dalam meringankan beban mereka dan menyatakan kasih Tuhan di dalam mereka menghadapi dampak bencana yang mereka alami beberapa waktu yang lalu di Tuhan. Dan Tuhan menyertai agar masyarakat di negeri ini Tuhan semakin solidar satu dengan yang lain dan membangun kebersamaan gotong royong untuk menciptakan kerukunan dan persaudaraan serta kebersamaan di dalam membangun, di dalam menciptakan dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin di negeri ini, Tuhan menolong dan menyertai, Tuhan menolong mereka dengan hikmat-Mu agar mereka dapat mengendalikan, dapat menjalankan kepemimpinan mereka dengan hikmat Tuhan untuk sebaik-baiknya dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian di Republik yang tercintai kami ini. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan menolong dan menyertai mereka. Kami mengingat mereka dalam doa kami sebagai umat-Mu saat ini. Juga yang sedang berduka, Tuhan menolong, menguatkan dan menghibur mereka. Kami mengingat mereka di dalam persekutuan umat-Mu yang saat ini sedang berdoa kepada-Mu. Inilah yang menjadi syafaat kami ya Tuhan. Roh Kudus sempurnakan doa ini, dan kami naikkan doa ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang juga telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Daulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh merupakan satu keindahan jika di dalam ibadah ini kita dapat memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur
atas berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kita. Kita diingatkan dari nas Alkitab yang terambil dari Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-11 demikian. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan Bapak Ibu dapat dikumpulkan, nanti disampaikan ke bendara pada saat kita dapat ibadah onsite, atau dapat Bapak Ibu transfer ke rekening gereja yang seperti tercantum pada layar. Lagu persembahan pada hari ini terambil dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146. Kita nyanyikan bait pertama sampai ketiga. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Jemaat, mari kita berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Kami menyadari bahwa persembahan ini hanya daripadamu juga, dan segala-galanya dari tanganmu sendiri. Kami mohon Tuhan, berkati persembahan ini, agar berguna untuk pelayanan di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat tetap berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dengan lagu pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 278. Kita akan nyanyikan bait pertama sampai 3. Bila sangkakala menggegap, dan seterusnya. Sangkakala menggegap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang, pada saat itu aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat
bagi mulia, dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah. Pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku berserta. Dari pagi hingga malam hari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, di rumah Tuhan aku berserta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku berserta. Arahkan hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maranatha.